Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim isyarah atau kata penunjuk. Pola 1, yakni isim plus isim. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumus dari jumlah ismiyah adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya Zaidun alimun. Zaid adalah pandai. Zaid sebagai mubtada, alimun sebagai khobar yang menerangkan mubtada. Kemudian rumus dari jumlah ismiyah ada 3 macam pola. Yang pertama isim plus isim, mubtada isim, khobar isim. Yang kedua isim plus fi'il, mubtada isim, khobarnya fi'il. Dan yang ketiga isim plus harful jar atau dzaraf makan. Kemudian, lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama, al-dhamair al-munfasilah, kata ganti nama orang. Kedua, asma'ul isyarah, kata penunjuk. Ketiga, ismul alam, kata benda atau nama benda tertentu. Yang keempat, al-mu'arraf bi'al, isim atau kata benda yang diberi alif lam. Yang kelima, al-asma al-mausulah, isim mausul. Dan yang keenam, ma'udhifa ila ahadil mu'araf, isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah ismiyah diawali isim isyarah pola 1, yakni isim isyarah plus isim. Masih ingat ya isim isyarah? Isim isyarah adalah kata penunjuk. Pilih ini atau itu, di sini atau di sana, ya. Nah, bila setelah isim isyarah tidak diberi alif lam pada isimnya, berarti menjadi khobar dari isim isyarah tersebut. Perhatikan contoh berikut. Hadza muslimun, ini adalah seorang muslim laki-laki. Hadza sebagai mubtada, muslimun sebagai khobarnya, ya. Kalau isim setelah isim isyarah ini tidak ada alif lam, maka dia langsung menjadi khobar dari isim isyarah. Jadi mubtadanya hadza, khobarnya muslimun. Contoh berikutnya, hadza tabibun, ini adalah seorang dokter laki-laki. Nah, kemudian contoh berikutnya, hadza talibun, ini adalah seorang murid laki-laki. Ini adalah beberapa contoh jumlah ismiyah yang diawali oleh isim isyarah. Nah, isim isyarah selain hadza apa saja? Nah, masih ingat ya yang termasuk isim isyarah apa saja? Nah, isim isyarah ini dibagi menjadi 2. Ada isim isyarah lil qarib, ya, kata penunjuk untuk benda yang ada posisinya dekat, dan isim isyarah lil ba'id, yakni isim isyarah untuk benda yang letaknya jauh atau kata penunjuk untuk benda yang letaknya jauh. Nah, yang dekat apa saja? Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Hadza untuk kata benda menunjukkan ini satu laki-laki, untuk benda muzakkar atau laki-laki. Hadzani, ini yang menunjukkan 2 benda laki-laki. Haula'i, ini yang menunjukkan banyak benda laki-laki atau berjenis laki-laki muzakkar. Hadhihi adalah kata penunjuk ini untuk kata benda 1 perempuan. Hatani untuk 2 perempuan, dan haula'i untuk banyak perempuan. Nah, kemudian yang lil ba'id atau yang jauh, dzalika itu untuk benda berbentuk mudzakkar atau 1 laki-laki. Dzanika 2 laki-laki, ulaika banyak laki-laki atau mudzakkar. Kemudian tilka yaitu penunjuk itu untuk benda berjenis muannas atau perempuan, yakni 1 perempuan. Tanika 2 perempuan, dan ulaika banyak perempuan. Masih ingat ya lagu dari isim isyarah?
Coba kita nyanyikan lagu isim isyarah bersama-sama dari hada. Wahid, isnani, salasah. Hadhani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dhanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Oke, sekarang kita masuk ke contoh sederhana dari jumlah ismiyah yang diawali isim isyarah pola 1, yakni isim isyarah bertemu dengan isim atau kata benda. Perhatikan contoh berikut. Contohnya hadza muslimun. Nah, hadza muslimun ini adalah seorang muslim laki-laki. Nah, kalau muslimnya 2 maka menggunakan hadzani muslimani. Ini 2 muslim laki-laki. Jika muslimnya banyak pakai haulai. Haulai muslimuna. Jadi kalau bendanya 1 hadza, bendanya 2 laki-laki, hadzani bendanya banyak, haulai. Nah, contoh yang lain misalnya hadza talibun, hadzani talibani, haulai tulabun. Ya, kata bendanya terserah. Ya, boleh kita ganti sesuai kata benda yang kita inginkan. Ya, contoh lain hadza muhandisun, hadzani muhandisani, haulai muhandisuna. Nah, sekarang yang kita contohkan adalah hadza muslimun. Nah, kita bahas perubahannya menggunakan isim isyarah. Kalau hadza muslimun, kalau 2 tadi hadzani muslimani, kalau banyak haulai muslimuna. Nah, sekarang jika muslimnya perempuan, Nah, sekarang jika kita kembangkan kalimatnya, dari hadza muslimun kita tambahkan keterangan sifat, ya, atau tambahan keterangan huruf jar dan majrurnya. Misalnya hadza muslimun alimun sabirun fil masjidi. Ini adalah seorang muslim yang pandai, yang sabar di dalam masjid. Ingat ya, sifat mengikuti yang disifati. Jika yang disifati 1 laki-laki, maka sifatnya juga 1 laki-laki. Jika yang disifati 2, maka sifatnya juga 2. Jika yang disifati banyak, maka sifatnya juga jamak. Ya, misalnya perhatikan, kalau seandainya tadi hadza muslimun alimun sabirun fil masjidi, maka jika 2 menjadi hadzani muslimani alimani sabirani fil masjidi. Jika banyak haulai muslimuna alimuna sabiruna fil masjidi. Nah, sekarang jika perempuan, kalau laki-laki tadi hadza muslimun, maka perempuannya menggunakan hadhihi. Kalimatnya menjadi hadhihi muslimatun. Jika 2 perempuan hatani muslimatani, jika banyak perempuan haulai muslimatun. Jika dikembangkan kalimatnya dengan keterangan sifat atau tambahan keterangan huruf jar dan majrurnya, misalnya hadhihi muslimatun alimatun sabiratun fil masjidi. Nah, karena yang disifati perempuan maka sifatnya juga perempuan. Nah, jika 2 perempuan menjadi hatani muslimatani alimatani sabiratani fil masjidi. Ini 2 muslimah perempuan yang pandai, yang sabar di dalam masjid. Nah, jika banyak perempuan maka menjadi haulai muslimatun alimatun sabiratun fil masjidi. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana jika muslimnya berada di tempat yang jauh, ya? Maka kita gunakan isim isyarah dzalika. Kalau dekat tadi kita gunakan hadza, maka kalau jauh pakai dzalika, itu. Dzalika muslimun, itu seorang muslim laki-laki. Jika 2, dzanika muslimani. Jika banyak, dzanika ulaika muslimuna. Jadi banyaknya ulaika muslimuna. Nah, jika dikembangkan tinggal menambahkan keterangan yang kita inginkan. Sama seperti yang sebelumnya tadi, kita tambah keterangan alimun sabirun fil masjidi. Dzalika muslimun alimun sabirun fil masjidi. Nah, jika 2 atau banyak tinggal sifatnya disesuaikan dengan yang disifati. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan
perempuan jika muslimahnya jauh, maka kita gunakan isim isyarah tilka. Kalimatnya menjadi tilka muslimatun, itu seorang muslimah perempuan, ya. Jadi tilka mubtadanya, muslimatun khabarnya. Jika dua muslimahnya maka menjadi tanika muslimatani. Jika banyak, ulaika muslimatun. Nah, jika dikembangkan, tinggal menambahkan keterangan yang kita inginkan sebagaimana contoh sebelumnya, yakni dengan menambahkan keterangan sifat atau jar dan majrur yang kita inginkan, dengan catatan sifat mengikuti yang disifati. Ya. Nah, sekarang jika perempuan, kalau tadi laki-laki, dzalika muslimun, maka perempuannya tilka muslimatun. Kalau dua, tanika muslimatani. Jika banyak, ulaika muslimatun. Nah, kemudian jika dikembangkan sama seperti sebelumnya, sifat mengikuti yang disifati. Contohnya, tilka muslimatun alimatun sabiratun fil masjidi. Yang disifati perempuan maka sifatnya perempuan, ya. Nah, jika dikembangkan, jika musanna maka sifatnya juga musanna, dan jika jama atau banyak sifatnya juga jama. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni contoh berikutnya. Contoh berikutnya berbeda dengan yang pertama tadi. Untuk yang kali ini, bila setelah isim isyarah atau setelah kata penunjuk diberikan alif lam, ya, maka menjadi musyar ilaih dan menjadi satu kedudukan dengan isim isyarah. Nah, dan penerjemahannya dengan cara isim isyarah diakhirkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, hadza muslimun alimun, ya. Nah, jika muslimnya ditambah alif lam, maka dia menjadi musyar ilaih, ya. Jadi satu kedudukan dengan isim isyarah. Oke, ya. Contohnya, hadzal muslimu alimun, ya. Muslim laki-laki ini atau seorang muslim laki-laki ini adalah pandai, ya. Hadzal muslimu alimun. Jadi khobarnya adalah alimun, bukan al-muslimu, ya, karena ditambah alif lam maka dia menjadi bagian dari isim isyarah, ya, masuk ke mubtadanya. Paham ya? Hadza muslimun alimun. Kalau kalimat ini khobarnya muslimun alimun. Kalau hadzal muslimu alimun maka khobarnya alimun. Al-muslimu masuk ke dalam bagian dari isim isyarah kedudukannya. Nah, sekarang perhatikan contoh kali ini. Hadzal muslimu alimun. Seorang muslim laki-laki ini adalah pandai. Hadzal muslimu sebagai mubtada, alimun sebagai khobarnya. Nah, jika musanna maka menjadi hadzani al-muslimani alimani. Dua muslim laki-laki ini adalah pandai. Dan jika banyak, haula'i al-muslimuna alimuna. Nah, beberapa atau banyak muslim laki-laki ini adalah pandai. Jadi, yang ada tambahnya alif lam maka dia menjadi bagian dari isim isyarah kedudukannya. Nah, sekarang jika dikembangkan, misalnya hadzal muslimu alimun sabirun fi hayatihi. Muslim laki-laki ini atau seorang muslim laki-laki ini adalah pandai dan sabar di dalam hidupnya. Nah, sekarang bagaimana jika perempuan? Contohnya, hadhil muslimatu alimatun. Seorang muslimah perempuan ini adalah pandai. Hadhil muslimatu sebagai mubtada, alimatun sebagai khobarnya. Nah, jika musanna maka menjadi hatani al-muslimatani alimatani. Dua muslimah perempuan ini adalah pandai. Dan jika jamak, haula'i al-muslimatu alimatun. Beberapa muslimah perempuan ini adalah pandai. Sekarang bagaimana jika
bendanya posisinya jauh, maka kita gunakan dzalika. Dzalikal muslimu alimun. Nah, seorang muslim laki-laki itu adalah pandai. Dzalikal muslimu sebagai mubtada, alimun sebagai khobar. Jika musanna maka menjadi dzanika al-muslimani alimani. Dua muslim laki-laki itu adalah pandai. Dan jika jamak ulaika al-muslimuna alimuna. Beberapa muslim laki-laki itu adalah pandai. Nah, jika perempuan kita gunakan tilka. Tilka al-muslimatu alimatun. Seorang muslimah perempuan itu adalah pandai. Jika dua, tanika al-muslimatani alimatani. Jika jamak ulaikal muslimatu alimatun. Nah, kalau seandainya kita mau tambah keterangan sifat, tinggal menyesuaikan dengan yang disifati. Perhatikan contoh berikut. Tilkal muslimatu as-sabiratu alimatun fi hayatiha. Seorang muslimah yang sabar itu adalah pandai di dalam hidupnya. Karena yang disifati perempuan maka sifatnya perempuan. Karena yang disifati pakai alif lam maka sifatnya juga pakai alif lam. Nah, sekarang jika dirubah ke musanna menjadi tanikal muslimatani as-sabiratani alimatani fi hayatihima. Jadi dua orang muslimah yang sabar itu adalah pandai di dalam hidupnya. Dan jika jamak ulaikal muslimatu as-sabiratu alimatun fi hayatihinna. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, ini adalah seorang pedagang laki-laki. Kedua, ini adalah seorang guru perempuan. Ketiga, itu adalah seorang petani laki-laki. Keempat, seorang murid laki-laki ini adalah rajin. Dan kelima, seorang politikus perempuan itu adalah jujur. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan dipause dan selamat mencoba. Jika sudah, kita masuk ke insya pasif berikutnya. Sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Cuma kali ini kita tambahkan keterangan sifat. Kalimat yang pertama, ini adalah seorang pedagang laki-laki yang jujur di pasar. Kedua, ini adalah seorang guru perempuan yang rajin di sekolah. Ketiga, ini adalah seorang petani laki-laki yang soleh. Keempat, seorang murid laki-laki ini adalah rajin di kelas. Kelima, seorang politikus perempuan itu adalah jujur di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, ini adalah seorang pedagang laki-laki. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, hadza tajirun. Ba, dzalika tabibun. Jim, hadza shadiqun. Dal, dzalika mudarrisun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, itu adalah seorang murid perempuan yang cerdas di kelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, hadhihi talibatun kabiratun fil fasli. Ba, tilka talibatun zakiyatun fil fasli. Jim, hadhihi talibatun zakiyatun fil fasli. Dal, tilka talibatun shadiqatun fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, hadzal mumatsilu al-jamilu masyhurun fil alam. Khobar dari kalimat berikut adalah alif hadza, ba al-mumatsilu, jim al-jamilu, dal masyhurun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, hadhihi syurtiyatun jamilatun fil madinati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, ini adalah tentara perempuan yang kuat di kota.
Ba, ini adalah polisi perempuan yang cantik di kota. Jim, ini adalah wartawan perempuan yang cerdas di kota. Dal, ini adalah politikus perempuan yang handal di kota. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim isyarah? Alif, hadza muslimun. Ba, zaidun salihun. Jim, huwa muslimun. Dal, nahnu muslimuna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola 1? Alif, hadzal muslimu alimun. Ba, hadzal muslimu jalasa. Jim, hadzal muslimu dhahaba. Dal, hadzal muslimu fil masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang pedagang ini adalah jujur. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif, hadzat tajiru sabirun. Ba, hadzat tajiru sadiqun. Jim, hadzat tajiru alimun. Dal, hadzat tajiru kadhibun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, itu adalah murid perempuan yang rajin. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif, tilka talibatun jamilatun. Ba, tilka talibatun mujtahidatun. Jim, tilka talibatun alimatun. Dal, tilka talibatun sabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, banyak murid perempuan itu adalah pintar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif, tilka talibatu alimatun. Ba, tanika talibatani alimatani. Jim, ulaika talibatu alimatun. Dal, hatani at-talibatani alimatani. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, hadzal muslimu mujtahidun fil amal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif, seorang muslim laki-laki ini adalah rajin di dalam beramal. Ba, seorang muslim laki-laki ini adalah sabar di dalam beramal. Jim, seorang muslim laki-laki ini adalah khusyuk di dalam beramal. Dal, seorang muslim laki-laki ini adalah malas di dalam beramal. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.